Ini adalah pencapaian sekali seumur hidup. Dalam kegelapan abadi, dia membawa 2.000 nyawa baru. Setiap senti pergerakannya adalah pertarungan melawan kematian. Saat nyawanya padam, babak baru saja dimulai. Inilah laut dalam. Mengapa lautan disebut sebagai tempat yang sama misteriusnya dengan alam semesta? Bayangkan, 71% permukaan bumi ditutupi oleh air dan tepat di bawah permukaan laut ini, 90% dari lautan tersembunyi di dunia kelam yang sama sekali tak terlihat oleh mata kita. Hari ini, kami akan membawamu ke laut dalam yang sunyi ini. Dalam 40 menit ke depan, Anda akan melihat makhluk-makhluk aneh yang luar biasa, membuat Anda tak bisa berhenti berpikir. Pemahaman kita tentang makhluk hidup terlalu terbatas. Apakah Anda siap? Mulai menyelam. Area Anda saat ini adalah zona epipelagik, juga disebut zona sinar matahari. Zona berikutnya dikenal sebagai zona mesopelagik, juga disebut zona senja di mana cahaya matahari redup, tapi masih sedikit memengaruhi aktivitas biologis di sini. Zona ini membentang dari 200 meter di bawah permukaan hingga kedalaman 1 kilometer di bawah permukaan air. 4 kilometer lebih dalam lagi adalah zona batipelagik. Di zona ini, sinar matahari, ombak, pasang surut, dan sejenisnya sama sekali tidak memengaruhi tempat ini. Jadi selama jutaan tahun, tempat ini hampir tidak pernah berubah. Lebih jauh ke bawah lagi, ada zona abisal. Dasar laut di sini adalah gurun lumpur yang luas. Disebut dataran abisal. Yang tinggal di sini adalah makhluk-makhluk yang suka berguling-guling di lumpur. Terakhir adalah retakan besar yang terbentuk oleh pergerakan lempeng tektonik bumi. Tempat-tempat ini disebut zona hadal. Meskipun semua zona ini ada di bumi, dan meskipun sudah ada beberapa hasil eksplorasi, namun lebih banyak yang masih menjadi misteri. Mulai dari akhir abad ke-20, kapal selam berawak dan kendaraan tak berawak yang dikendalikan dari jarak jauh memberi kita kesempatan untuk mengintip laut dalam. Sekarang, eksplorasi resmi dimulai. Zona epipelagik, zona sinar matahari adalah area yang paling ramai. Lebih dari 90% makhluk laut tinggal di sini, terutama di terumbu karang daerah tropis. Tidak perlu khawatir tentang makanan, tempat tinggal, atau mencari pasangan. Bahkan di lautan lepas, perairan yang disinari matahari juga menopang berbagai macam kehidupan. Tinggal di dekat permukaan air, membuka ruang hidup yang tidak ada di perairan dalam. Ambil contoh ubur-ubur manowar Portugis. Ia memiliki kantung berisi gas, disebut pneuma atau for, yang memungkinkannya mengapung di permukaan, bergerak mengikuti tiupan angin, sementara tentakelnya yang menjulur ke bawah digunakan untuk menangkap mangsa. Mereka termasuk dalam pluston, sekelompok hewan terapung yang hidup di perbatasan antara udara dan air, di dekat permukaan air, karena sinar matahari menembus permukaan laut, maka terjadilah produksi primer. Organisme kecil mirip tumbuhan, disebut fitoplankton. Mereka berperan sebagai produsen, melalui fotosintesis, mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan glukosa. Biomasa yang dihasilkan dari proses ini menopang semua kehidupan di laut yang tidak bergantung pada kemosintesis. Tanpa mereka, makhluk laut dalam di bawah sana akan kelaparan. Menyelam lebih dalam dari zona epipelagik, kita memasuki dunia yang remang-remang. Inilah zona senja, juga disebut zona mesopelagik. Mulai dari sekarang, kita secara resmi telah memasuki laut dalam. Baru melewati 200 meter, kelangsungan hidup menjadi lebih menantang. Cahaya di sini tidak lagi cukup untuk fotosintesis, sehingga fitoplankton yang melimpah pun menghilang. Satu-satunya sumber makanan adalah yang perlahan-lahan tenggelam dari dunia sinar matahari yang ramai di atas, hujan yang terus-menerus berupa partikel kotoran dan sisa-sisa makhluk mati. Partikel organik ini disebut salju laut. Keberadaan salju laut ini memberikan kesempatan bertahan hidup yang unik bagi para hewan. Dan wilayah remang-remang yang luas ini juga melahirkan berbagai makhluk yang aneh sekaligus indah. Di antara makhluk-makhluk ini, banyak di antaranya adalah zooplankton gelatin. Mereka bergerak mengikuti arus laut, terbawa oleh arus laut dalam, tidak bisa berenang melawan arus. Mereka seperti sekelompok nomaden yang rapuh, mengapung di perairan yang luas ini. Misalnya, cacing Tomopteris, ia adalah cacing bersegmen, termasuk dalam kelas Polychaeta yang berarti memiliki banyak bulu sikat. Berbeda dengan sepupunya, cacing tanah, ia tidak menggali di dalam lumpur dan pasir, melainkan berenang di laut terbuka. Ia menggerakkan bulu-bulu kasarnya, seperti dayung perahu kano,
untuk membantunya berenang. Setelah ia makan karena tubuhnya transparan, jadi makanan terakhir di ususnya berwarna apa, dapat terlihat dengan jelas, tapi ini bisa dengan mudah mengeksposnya, karena banyak hewan yang dimakannya dapat berbioluminesensi, yaitu memancarkan cahayanya sendiri melalui serangkaian reaksi kimia. Makhluk lain juga menemukan cara kreatif untuk mengatasi masalah ini. Ambil contoh ubur-ubur sisir, perut darah. Ia menggerakkan silia seperti rambutnya untuk menarik mangsa. Silia ini juga dapat memantulkan cahaya, menciptakan lingkaran cahaya seperti pelangi. Warnanya sendiri merah tua. Dengan begitu ia dapat menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Karena panjang gelombang cahaya merah tidak mencapai laut dalam, ia disaring saat mendekati permukaan air, jadi berubah menjadi merah dapat menyembunyikan perutnya dan menyaring cahaya yang dipancarkan oleh mangsa yang sedang dicerna di dalam perutnya. Di sini juga ada kerabat siput seperti Cardiopoda. Ini adalah gastropoda pelagis yang langka. Ada jenis lain yang disebut Carinaria japonica. Ia memiliki sirip renang yang besar. Saat berenang, posisinya terbalik. Ini memudahkan untuk mencari makanan. Ada juga siphonophore, mereka kerabat ubur-ubur, tapi itu bukan satu makhluk hidup, melainkan terdiri dari banyak sekali makhluk kecil. Mereka adalah koloni terapung yang terdiri dari hewan-hewan kecil yang disebut zooid. Makhluk-makhluk kecil ini bekerja sama, membagi berbagai fungsi fisiologis ke struktur yang berbeda. Beberapa zooid disebut nektophores, seperti lonceng renang, membantu seluruh koloni bergerak, fungsinya mirip dengan payung ubur-ubur. Ada yang disebut pneumatophore, membantu menjaga daya apung, dan di ujung paling bawah adalah gastrozoid. Mereka menjulurkan tentakel penuh sel penyengat ke dalam air, bertugas menangkap makanan. Gaya hidup kolonial ini sedikit mirip dengan organisme multiseluler. Struktur zooid itu seperti organ. Tapi ini juga memberikan siphonophore keuntungan unik bagi kebanyakan hewan. Kerusakan pada satu organ atau struktur tubuh bisa berakibat fatal, tetapi jika zooid individu dari siphonophore rusak, dampaknya pada seluruh koloni tidak begitu besar. Mereka juga bisa terus mengkloning diri sendiri, bisa dibilang hampir abadi. Sebenarnya, ada sejenis siphonophore yang disebut genus Apolemia. Para ilmuwan percaya itu adalah hewan terpanjang yang pernah diamati. Berdasarkan perhitungan kasar dari posisi air-off, ia bisa tumbuh hingga 50 meter, lebih panjang dari paus biru. Banyak tuniket juga hidup berkoloni, seperti pyrosom, dan salp yang mengapung seperti kalung, plankton yang disebutkan di atas. Semuanya dapat diklasifikasikan sebagai holoplankton. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka mengapung, pada dasarnya hanya mengikuti arus, sedangkan meroplankton hanya menjalani kehidupan planktonik untuk sementara. Biasanya ikan atau spesies yang hidup di dasar laut jauh saat dewasa, seperti moluska, krustasea, dan echinodermata, pada tahap larva mereka. Setelah mereka dewasa, mereka akan menetap di dasar laut. Bagi beberapa hewan, situasinya justru sebaliknya. Tahap larva mereka sesil. Siklus hidup banyak ubur-ubur dimulai dari tahap polip di dasar laut. Larva planula akan tenggelam ke dasar laut dan berkembang menjadi Cyphistoma. Kemudian melalui reproduksi aseksual menghasilkan tumpukan ubur-ubur muda yang sedang berkembang. Tumpukan ini disebut strobila. Ubur-ubur kecil ini akan terlepas satu persatu dan kemudian berkembang menjadi medusa dewasa yang bisa mengapung di air. Erpuga yang medusa di perairan tengah, mereka ada di mana-mana. Tetapi karena dasar laut terlalu jauh, banyak ubur-ubur di sini tidak memiliki tahap polip sama sekali. Seluruh siklus hidup mereka diselesaikan di dalam air. Beberapa ubur-ubur akan membesarkan larva muda di dalam payungnya. Sampai mereka menjadi dewasa, ubur-ubur piring makan berenang dengan tentakel terjulur ke depan. Trik ini memungkinkan mereka untuk diam-diam mendekati mangsa yang lebih besar, tanpa menakuti mereka dengan gangguan arus air yang besar. Semua rekaman yang Anda lihat sekarang diterangi oleh lampu-lampu ROF yang menyinari hewan-hewan ini dan perairan di sekitarnya. Jadi sulit membayangkan di lingkungan yang remang-remang itu. Betapa sulitnya bagi mangsa untuk menghindari predator yang bergerak lambat ini. Ada juga yang bisa berenang secara aktif di sini. Mereka disebut nekton, bukan plankton. Sebagian besar dari mereka adalah cephalopoda, yaitu cumi-cumi, gurita, dan sotong yang kita bicarakan.
Mereka adalah invertebrata laut terbesar dan terpintar. Meskipun mereka adalah salah satu predator puncak di zona ini, pengetahuan kita tentang mereka masih sangat sedikit. Mereka adalah moluska berkerabat dengan siput dan kerang. Namun, struktur dasar tubuh mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan di perairan terbuka telah mengalami perubahan dan spesialisasi. Mantelnya menjadi ramping, dan kakinya terspesialisasi menjadi 8 atau lebih lengan. Dari 700 spesies cephalopoda yang diketahui sains, tidak ada yang lebih aneh daripada yang hidup di laut dalam. Di kedalaman 6-50 meter, kita menemukan gurita yang hampir seluruhnya transparan. Ini adalah gurita kaca, panjangnya sekitar 40 cm. Di dalam mantelnya yang seperti kaca, hanya beberapa struktur yang terlihat. Salah satunya adalah matanya. Matanya berbentuk silinder, yang saat dilihat dari bawah, dapat mengurangi siluetnya. Ada juga cumi-cumi kaca dengan matanya yang melotot, yang tubuhnya juga telah berevolusi menjadi transparan. Ya, sebagian besar waktunya begitu. Jika dirasa perlu, ia dapat mengubah warna kulitnya. Memompa tinta ke dalam mantelnya, ia mengubah dirinya menjadi merah tua. Tinta ini juga mengandung amonia yang lebih ringan dari air laut untuk membantu cumi-cumi mempertahankan daya apungnya. Hewan transparan lebih banyak ditemukan di laut dalam daripada di tempat lain karena lebih mudah untuk menjadi transparan di sini. Di laut dalam, tidak ada sinar UV yang berbahaya, jadi sel tidak memerlukan pigmen untuk melindunginya dari radiasi matahari. Inilah sebabnya kita jarang melihat hewan transparan di darat. Meskipun di lingkungan manapun, transparansi tampaknya merupakan metode kamuflase yang efektif. Menyemprotkan tinta juga merupakan mekanisme pertahanan. Ketika cumi-cumi terkejut, ia akan melarikan diri dengan cepat, sambil meninggalkan gumpalan tinta. Bisa berbentuk awan, tali, atau bentuk lainnya yang tampak seperti hantu di kegelapan. Gumpalan tinta ini diperkirakan meniru bentuk hewan yang disebut pseudomorph dan digunakan sebagai umpan. Beberapa tampak seperti ubur-ubur sisir atau ubur-ubur, sementara yang lain seperti Siphonophora. Dalam beberapa kasus, mungkin lebih menguntungkan bagi cumi-cumi untuk terlihat seperti hewan lain. Misalnya, cumi-cumi ekor pedang ini telah diamati meniru sejenis Siphonophora. Cumi-cumi muda ini memiliki ekor yang indah, yang dapat menggandakan panjang tubuhnya, dan terlihat sangat mirip dalam bentuk dan warna dengan tetangganya yang bergelatin. Mereka bahkan menyesuaikan postur tentakelnya untuk membuat kamuflase ini lebih meyakinkan. Siphonophora bukanlah sumber makanan yang bergizi. Sebagian besar tubuhnya adalah air, dan tubuhnya ditutupi sel penyengat. Jadi, tidak banyak hewan yang akan memangsa mereka. Hasilnya, cumi-cumi ekor pedang muda menjadi tidak enak karena predator salah mengiranya sebagai Siphonophora. Setelah dewasa, cumi-cumi dari keluarga Chiroteuthidae menjadi pemburu yang tangguh. Kedua tentakel mereka dapat melesat dengan cepat, dengan struktur seperti pentungan di ujungnya, ditutupi dengan alat isap untuk menangkap mangsa. Bagi hampir semua makhluk hidup di zona remang-remang, ada satu hal yang paling mudah membuat mereka terlihat oleh predator, yaitu ketika dilihat dari bawah, siluet gelap mereka akan sangat menonjol dengan latar belakang cahaya redup dari atas. Namun tantangan ini juga telah melahirkan beberapa metode kamuflase yang cukup kreatif. Beberapa menggunakan counter shading, yaitu memiliki warna lebih gelap di bagian atas tubuh dan warna lebih terang di bagian bawah. Dengan cara ini, mereka dapat menyatu dengan latar belakang dari semua sudut. Beberapa lainnya, dengan menghasilkan cahaya sendiri, menyempurnakan efek ini. Mereka menghasilkan bioluminescence menggunakan organ kelenjar yang disebut fotofor. Fotofor ini tersusun di tubuh mereka seperti titik-titik kecil yang bersinar, seperti pada cumi-cumi kunang-kunang. Saat mereka berenang ke atas, mereka akan meningkatkan intensitas cahayanya, agar sesuai dengan kecerahan sinar matahari yang datang dari atas. Prinsip ini bahkan menginspirasi taktik angkatan laut yang disebut kamuflase cahaya terdifusi, yang menggunakan iluminasi balik untuk membuat kapal tidak terlihat dengan latar belakang langit malam. Iluminasi balik adalah salah satu dari 3 metode kamuflase utama yang digunakan oleh makhluk perairan tengah untuk meniru lingkungan mereka. Yang kedua adalah transparansi, seperti yang kita lihat pada zooplankton yang melayang dan cumi-cumi kaca. Yang ketiga adalah perakan. Ikan pita tidak memiliki sisik. Sebaliknya, ia ditutupi oleh kulit yang sangat reflektif.
yang terdiri dari kristal guanin kecil membuatnya tampak seperti baja yang dipoles. Ini sebenarnya meniru efek transparansi, karena meskipun sangat terlihat di bawah lampu air-off, tetapi di dalam air yang remang-remang, susunan cermin vertikal ini membuat ikan-ikan ini tampak tak terlihat dari samping. Metode ini sangat efektif. Hampir semua ikan di lautan atas, termasuk sarden dan haring, menggunakan silvering untuk menyamarkan diri. Tubuh ikan kapak pipih di bagian samping, tebalnya hanya beberapa milimeter. Jadi hampir tidak terlihat dari depan dan bawah. Dan kristal guanin di kulitnya tersusun dengan sempurna. Untuk menyebarkan cahaya apapun, tapi mereka juga bisa mengontrol cahaya ini, mengarahkannya ke bawah ke serangkaian fotofor di perutnya, membantu mereka dalam melakukan counter illumination. Ini memiliki dua fungsi. Saat mereka berenang lebih dalam, cahaya yang dihamburkan ke bawah oleh fotofor dapat mengganggu lampu sorot predator di zona tengah malam. Cephalopoda juga menunjukkan silvering. Mereka tidak menggunakan guanin, melainkan protein yang disebut reflektin untuk menciptakan efek seperti cermin. Baiklah, sekarang Anda akan pergi ke laut dalam. Mengapa begitu banyak adaptasi makhluk di sini berpusat pada melihat ke atas untuk menyerap lebih banyak cahaya? Ada alasannya untuk ini. Dengan hidup di kedalaman menengah ini, makhluk-makhluk di zona senja memiliki keuntungan, cahayanya cukup redup, lingkungan yang suram memberikan tingkat perlindungan, tetapi pada saat yang sama masih ada cukup cahaya yang memungkinkan hewan menggunakan kepekaan cahaya mereka yang luar biasa untuk mendeteksi datangnya malam. Pada malam hari, aktivitas predator di permukaan berkurang. Jadi, sebagai tanggapan, setiap malam penghuni laut dalam pergi ke perairan dangkal untuk menikmati fitoplankton yang melimpah di sana. Fenomena ini disebut migrasi vertikal diel. Saat malam tiba, sejumlah besar hewan dari kedalaman zona senja naik ke permukaan di bawah naungan kegelapan. Ubur-ubur laut dalam, sifonofor, cumi-cumi, dan banyak makhluk lainnya akan berkumpul di dekat permukaan untuk mencari makan. Mengikuti di belakang mereka adalah seluruh jaring makanan zona mesopelagik, hiu, ikan cumi-cumi, dan berbagai predator laut. Dalam yang tak terhitung, jumlahnya juga muncul dari kedalaman. Migrasi vertikal ini menghubungkan plankton dan predator mereka dalam siklus pergerakan yang berkelanjutan. Bersama-sama, mereka membentuk migrasi massal tersinkronisasi terbesar di bumi. Ada yang berspekulasi bahwa hewan mungkin bermigrasi pada malam hari untuk tetap berada di lingkungan cahaya pilihan mereka yang dikenal sebagai isolume. Dengan menggunakan kemampuan ini, diperkirakan 5 miliar metrik ton kehidupan bermigrasi ke atas ke permukaan setiap malam, lalu kembali ke kedalaman saat fajar. Pergerakan massal ini sangat padat, sehingga pertama kali terdeteksi selama Perang Dunia II oleh detektor gemadi kapal Angkatan Laut S-Deep. The mendeteksi kumpulan hewan ini sebagai dasar laut kedua yang misterius di lautan, jauh lebih dangkal dari yang diperkirakan sebagai dasar laut saat itu. Yang lebih aneh lagi, dasar laut palsu ini tampaknya bergerak pada waktu yang berbeda dalam sehari, berada di kedalaman pada siang hari, dan menyelinap mendekati permukaan pada malam hari. Sebagai kumpulan dari kelompok spesies yang sangat berbeda, migrasi ini adalah pesta vertikal yang memberi energi pada seluruh jaring makanan laut. Ambil contoh ikan lentera, nama mereka berasal dari kemampuan mereka untuk menghasilkan cahaya. Menyatu dengan kegelapan senja melalui counter illumination. Sama seperti cumi-cumi kunang-kunang, mereka adalah vertebrata yang paling tersebar luas dan paling melimpah di planet ini, dengan perkiraan biomasa global mencapai 16 miliar ton, menyumbang 65% dari total biomasa ikan laut dalam. Karena itu, mereka adalah sumber makanan penting bagi banyak hewan dan mata rantai fundamental dalam jaring makanan laut. Predator mereka yang paling terkenal adalah cumi-cumi Humboldt. Cumi-cumi ini berkumpul di dekat permukaan setiap malam. Dalam kelompok hingga 100-200 ekor, mereka memancarkan cahaya merah dan putih ke seluruh tubuh mereka untuk memberi sinyal kepada anggota lain dalam kelompok. Alasan pastinya masih belum jelas. Bisa jadi ajakan untuk kawin atau peringatan bagi sesama jenis yang terlalu dekat. Karena ketika ikan lentera sudah habis, mereka akan saling memangsa. Kanibalisme sangat umum terjadi di antara cumi-cumi Humboldt. Studi tentang isi perut mereka telah menemukan sisa-sisa sesama jenis pada seperempat sampel. Ini mungkin menjelaskan mengapa mereka bisa tumbuh begitu cepat dan besar, mencapai panjang lebih dari 1 meter dalam waktu kurang dari setahun. Migrasi vertikal 24 jam ini
adalah salah satu kekuatan penting yang membentuk keanekaragaman dan produktivitas seluruh lautan. Ini menunjukkan kemampuan kehidupan untuk memanfaatkan siklus dan sinyal untuk mengeksploitasi sumber daya di habitat yang berbeda. Tanpa migrasi ini, keanekaragaman hayati laut dalam akan jauh lebih sedikit daripada sekarang. Ini memainkan peran penting dalam pompa biologis, karena fenomena ini memungkinkan makhluk dari perairan tengah untuk mencari makan di permukaan, dan kemudian membawa biomasa yang diperoleh, dan dengan demikian sejumlah besar karbon kembali ke kedalaman. Di sini, melalui beberapa proses yang berbeda, karbon pada akhirnya mencapai dasar laut, ia memasuki jaring makanan laut dalam melalui predasi, dan tenggelam ke bawah kolom air dalam bentuk salju laut dan pelet feses. Ini tidak hanya menyediakan cara untuk mengisolasi dan menyimpan karbon dari atmosfer, tetapi juga memberikan layanan ekosistem yang krusial bagi komunitas biologis di kedalaman yang lebih jauh, menyediakan jalur yang lebih langsung bagi makanan untuk mencapai zona tengah malam di bawahnya. Karena di zona tengah malam, sinar matahari sama sekali tidak ada, migrasi vertikal menjadi lebih sulit. Zona batipelagik zona tengah malam, saat Anda menyelam ke zona tengah malam, Anda mulai menemukan pemandangan aneh yang belum pernah terlihat di dekat permukaan. Beberapa sangat kecil hingga hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Sementara yang lain berukuran raksasa, di sini adalah kegelapan total. Tidak ada cahaya yang bisa menembusnya. Ini adalah lingkungan yang keras. Jauh dari fitoplankton yang menjadi dasar jaring makanan, membatasi jumlah hewan yang dapat ditopang oleh zona tengah malam, kehidupan di sini harus menemukan cara untuk bertahan hidup dalam dingin dan kegelapan jurang yang dalam, di mana suhu tidak melebihi 4 derajat Celcius, dan menahan tekanan hidrostatik yang ekstrim dari 100 atmosfer di bagian atas zona ini hingga 400 atmosfer di bagian bawahnya. Meskipun menghadapi tantangan ini, para hewan harus berkompromi dan mendorong morfologi serta fisiologi mereka hingga batasnya untuk menghindari predator dalam kehampaan yang gelap gulita, mencari makanan dan menemukan pasangan. Oleh karena itu, mereka menggunakan serangkaian adaptasi yang surreal. Tubuh yang lunak seperti ikan cusk eel mampu menahan tekanan luar biasa yang akan merusak atau membunuh sebagian besar organisme lain. Laju metabolisme sangat melambat. Di sini, ritme waktu lebih lambat. Mereka yang sabar dan bergerak lambat dapat hidup lama. Hiu Greenland, anggota keluarga hiu tidur, terkenal karena bisa hidup selama ratusan tahun. Mereka hidup di perairan dingin Samudra Arktik pada kedalaman 2.200 meter. Panjangnya bisa melebihi hiu putih besar, mencapai 7 meter, seperti banyak hewan di sini. Mereka menunjukkan fenomena yang disebut gigantisme laut dalam, di mana makhluk laut dalam cenderung tumbuh jauh lebih besar daripada kerabat mereka di perairan dangkal. Predator di tempat seperti ini, Anda akan berpikir mereka kesulitan mempertahankan asupan nutrisi karena bagi pemakan bangkai, makanan sudah cukup langka. Jadi untuk menghemat energi, predator menggunakan strategi tunggu dan sergap, memanfaatkan kegelapan sebagai keuntungan. Seekor ubur-ubur sisir menebarkan jaring tentakel yang dilapisi bukan dengan sel penyengat, melainkan koloblas yang lengket yang menangkap mangsa seperti jaring laba-laba. Deretan silia halus seperti rambut memanjang di sepanjang tubuhnya dan berdenyut serempak memungkinkan ubur-ubur untuk berenang dan membiaskan gelombang cahaya yang berkelip-kelip. Mereka juga menghasilkan cahaya sendiri melalui fotosit khusus. Bioluminesensi ini mungkin untuk memikat mangsa. Seekor ubur-ubur sisir lobate tidak memiliki tentakel lengket, sebaliknya ia menggunakan silianya untuk menciptakan arus makan dan menelan mangsanya. Seekor anglerfish betina mengayunkan umpan yang disebut eska, yang diisi dengan bakteri bercahaya di ujung duri sirip punggung khusus yang disebut ilicium. Pertemuan antar anglerfish sangat jarang terjadi ya, jadi banyak anglerfish telah berevolusi secara ekstrem. Untuk memaksimalkan keberhasilan reproduksi, mereka menunjukkan dimorfisme seksual yang ekstrim. Pejantan tidak memiliki SK dan jauh lebih kecil dari betina, tetapi mereka memiliki mata dan lubang hidung yang besar untuk mendeteksi feromon spesifik spesies yang dilepaskan oleh betina. Begitu pejantan menemukan betina, ia menumbuhkan sepasang gigi seperti penjepit di rahangnya dan secara permanen menggigit tubuh betina sedekat mungkin dengan sistem reproduksinya. Akhirnya menyatu dengan kulitnya. Sistem peredaran darah mereka akan bergabung, dan pejantan akhirnya mengalami kemunduran menjadi organ reproduksi saja.
yang diberi makan dan ditopang oleh darah betina, di lautan efisiensi adalah kuncinya. Setiap aspek anatomi dan perilaku organisme dioptimalkan untuk tantangan yang mereka hadapi. Bentuk tubuh yang berbeda membuat perbedaan besar di lingkungan yang berbeda. Di perairan epipelagik yang cerah, ikan predator menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berburu. Air 800 kali lebih padat daripada udara dan 50 kali lebih kental. Jadi bergerak di dalamnya sangat menantang. Tubuh ramping dan ekor bercabang yang kaku sangat membantu. Seperti yang terlihat pada ikan tuna, ini adalah bentuk tubuh fusiform yang meminimalkan hambatan inersia, memungkinkan tuna bermigrasi lebih dari 15.000 km dalam setahun, terkadang mencapai kecepatan sekitar 69 km per jam. Ikan di terumbu karang memiliki bentuk kompresi lateral. Mereka membutuhkan kelincahan, bukan kecepatan. Jadi tubuhnya pipih dari sisi ke sisi, memungkinkan belokan yang cepat dan tepat di antara karang dan bebatuan. Di dasar laut berpasir, ikan berbentuk pipih. Tubuh datar dengan mulut menghadap ke bawah. Jadi, bagaimana dengan kehampaan tengah malam di laut? Bagi predator yang ramping, makanan terlalu sulit ditemukan. Tidak ada bebatuan untuk bersembunyi di sini. Tidak ada dasar laut untuk mencari makan. Tampaknya ada dua bentuk tubuh yang mendominasi. Ikan bulat seperti anglerfish tidak dirancang untuk berenang terus-menerus, melainkan untuk melayang dan menunggu mangsa masuk dalam jangkauan. Yang lain, seperti belut gergaji, memiliki tubuh yang panjang dan lentur. Bentuk anguilliform atau seperti belut. Bentuk tubuh ini tidak hanya menyembunyikan siluetnya saat memasuki zona senja dengan menggantung vertikal, tetapi juga memungkinkannya bergerak dalam serangkaian gelombang sinus yang menjalar di tubuhnya menghasilkan daya dorong untuk berenang secara efisien. Belut snipe bergerak dengan cara yang sama tetapi lebih ramping, lebih seperti benang, sebuah bentuk yang dikenal sebagai filiform. Rahangnya yang seperti paruh burung melengkung keluar di ujungnya dan dilapisi dengan gigi-gigi kecil berbentuk kait yang melengkung ke belakang. Saat ia menyapu air dengan mulut terbuka, ia menjebak krustasea kecil seperti udang. Belut snipe juga memiliki jumlah tulang belakang terbanyak dari semua hewan di bumi. Dalam tubuhnya yang sepanjang 1,5 meter terdapat lebih dari 700 tulang belakang. Saat ikan seperti ini berenang, seluruh tubuhnya lentur. Amplitudo dan kecepatan gelombang meningkat saat bergerak ke belakang, menghasilkan daya dorong terbesar di bagian ekor. Di tempat yang miskin energi seperti ini memberikan metode penggerak yang paling efisien dan tidak mengorbankan kecepatan seperti anglerfish. Tidak terikat pada strategi menunggu dan menyergap, ikan berbentuk belut dapat menggunakan berbagai macam perilaku predator. Ambil contoh mulut besar belut pelikan, yang lebih besar dari bagian tubuh lainnya. Mulutnya bisa terbuka cukup lebar untuk menyendok kawanan udang atau menelan hewan yang jauh lebih besar dari dirinya. Rahang bawahnya yang seperti kantong menampung mangsa, sementara perutnya juga mengembang untuk menampung dan mencerna makanan besar itu. Dibandingkan dengan zona senja, ada juga tren yang jelas dalam pewarnaan ikan di sini. Ikan-ikan perak yang berkilauan lebih sedikit dan sebagai gantinya, dominasi oleh ikan berwarna coklat tua atau hitam. Banyak yang memiliki adaptasi yang dikenal sebagai ultra hitam. Permukaan mereka dilapisi melanosom yang mengandung konsentrasi melanin yang sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, melanosom ini memantulkan kurang dari 0,5% cahaya yang mengenainya. Ini sangat kontras dengan kristal guanin reflektif pada ikan zona senja yang memberi mereka warna perak. Di zona senja, kegelapan seperti itu hanya akan membuat siluet mereka menonjol dengan latar sisa cahaya matahari. Tapi di sini, itu adalah kekuatan super. Ikan naga lusjau yang berkilau ini memiliki organ penghasil cahaya di bawah setiap mata yang menghasilkan bioluminesensi merah berfungsi sebagai lampu sorot. Mangsa yang berwarna merah terang, yang biasanya tampak hitam di sini, menjadi sangat terlihat di bawah cahaya merah ini. Ikan naga perut hitam meninggalkan kulit ultra hitamnya demi kulit berwarna perunggu, yang memungkinkannya berburu lebih tinggi di perairan senja. Ia memiliki barbel bercahaya di dagunya yang berfungsi seperti umpan anglerfish. Gigi fangtooth yang besar dan melengkung ke belakang. Begitu besar hingga tidak muat di dalam mulutnya.
tapi mereka berfungsi seperti sangkar, memastikan mangsa tidak bisa melarikan diri setelah tertangkap. Taringnya terbuat dari struktur kristal skala nano yang sangat kecil, sehingga gelombang cahaya melewatinya alih-alih menyebar, membuatnya tidak terlihat oleh mangsa. Perut banyak ikan naga atau bathyfish dihiasi bintik-bintik bercahaya untuk melakukan iluminasi balik, sehingga saat dilihat dari bawah, mereka menyatu dengan cahaya apapun dari atas. Naga hitam Pasifik sangat jarang difilmkan di lingkungan alaminya. Dalam beberapa kali pertemuan, ia tetap tidak bergerak, mungkin untuk menghindari deteksi. Seperti ikan naga perunggu, sisik peraknya hanya berkilauan di bawah cahaya ROV. Tetapi dalam kegelapan, sisik-sisik ini mungkin menyebarkan cahaya, mengaburkan siluet tubuhnya. Seperti banyak ikan dari kedalaman seperti ini, sedikit yang diketahui tentang riwayat hidup mereka. Chimaera adalah salah satu ikan tertua di lautan, kerabat kuno hiu, yang menyimpang dari nenek moyang yang sama 200 juta tahun yang lalu. Sepanjang tubuhnya terdapat sistem gurat sisi yang tampak seperti jahitan untuk merasakan pergerakan di perairan sekitarnya. Untuk setiap 10 meter kedalaman, tekanan meningkat 1 atmosfer. Untuk bertahan hidup, ikan telah berevolusi dengan struktur protein yang lebih kuat dan membran sel yang lebih cair untuk mempertahankan fungsi biologis vital mereka. Untuk organisme lain, termasuk bagi banyak cephalopoda, tubuh yang lunak dan agar-agar sudah cukup untuk mengatasi tekanan dan mempertahankan daya apung netral. Air tidak dapat dimanfaatkan, jadi memiliki tubuh yang sebagian besar terdiri dari air memiliki keunggulan. Gurita Dumbo mengepakkan sepasang sirip yang membesar, seperti sirip mantel yang menyerupai telinga, bergerak dengan anggun, mengerahkan dengan lengan berselaput, melintasi kehampaan. Ia dapat mencapai kedalaman 6.000 meter yang paling dalam dari semua gurita. Di batas bawah jangkauannya, tekanannya bisa mencapai 600 kali lipat dari permukaan laut, setara dengan berat 50 jet jumbo. Meskipun bagi kita, kondisi laut dalam tampak ekstrem, karakteristik yang mendefinisikan lingkungan yang menantang selalu relatif. Bagi banyak penghuni di sini, permukaan laut adalah lingkungan yang ekstrim. Kondisi tekanan rendah di perairan dangkal akan berakibat fatal bagi mereka. Dalam permadani hewan yang beragam di laut dalam ini, cephalopoda mungkin yang paling misterius. Mereka menunjukkan berbagai macam fisiologi, modifikasi morfologi, dan perilaku yang menjadikan mereka penguasa dunia ini. Masing-masing dari mereka, penari yang halus terus-menerus mendorong batas adaptasi, membentuk cara hidup yang unik. Mereka mendominasi dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna, dan menunjukkan pelengkap predator yang tidak biasa. Tentakel predator cumi-cumi cambuk yang panjang dan lengket menjuntai seperti kertas lalat ke dalam air di bawah. Postur ini yang dikenal sebagai postur Garputala, sementara ia berjemur di awan tinta yang dikeluarkannya sendiri. Saat siap bergerak, tentakelnya ditarik kembali ke dalam selubung membran di dalam lengan cumi-cumi. Mata besar cumi-cumi stroberi memungkinkannya untuk melihat siluet hewan di atas dengan latar belakang biru tua zona senja. Pada siang hari, ia berada di dasar zona senja, sekitar 1 meter di bawah air, di mana cahaya yang memudar beralih ke kegelapan pekat. Ia akan memutar atau menyesuaikan postur tubuhnya, sehingga mata lainnya yang lebih kecil menatap ke bawah ke dalam kegelapan, mencari mangsa yang berpendar. Heterofili mata pada hewan simetris bilateral jarang terjadi. Tetapi untuk cumi-cumi stroberi, ini adalah adaptasi unik yang memungkinkannya mengukir ceruk di tempat dengan sumber daya yang langka dan persaingan yang ketat. Di wilayah lautan ini, batas yang bisa Anda lihat tidaklah jelas. Baik zona senja maupun zona tengah malam termasuk dalam zona afotik, didefinisikan sebagai kedalaman di mana kurang dari 1% sinar matahari menembus. Tempat ini sering disebut sebagai lautan gelap. Beberapa hewan beradaptasi dengan zona senja, tempat di mana cahaya berkurang tetapi tidak sepenuhnya hilang. Yang lain beradaptasi dengan zona tengah malam, tempat yang dilalap kegelapan pekat. Dan yang lainnya mampu melintasi kedua zona tersebut. Dalam keadaan seperti itu, memiliki jubah gaib bawaan akan sangat membantu. Apa yang Anda lihat sekarang adalah gurita kaca jantan. Struktur kecil, seperti kait di ujung salah satu tentakelnya adalah organ seks khusus yang disebut hectocotylus, digunakan untuk mentransfer sperma ke betina.
Ini adalah betina dewasa, panjangnya sekitar 45 cm. Tubuhnya dipenuhi dengan sel-sel penghasil warna, yang disebut kromatofor, yang ia gunakan untuk kamuflase. Otot-otot kecil dapat mengembang, menarik kantung pigmen hingga terbuka, menggelapkan tubuhnya. Ini adalah mekanisme yang sama di balik kemampuan berubah warna pada banyak sefalopoda lainnya, hanya saja terlihat jelas karena tubuhnya yang transparan. Di zona tengah malam, perilaku predator cumi-cumi dan gurita sangat berbeda dengan hewan di zona senja. Di atas, di zona mesopelagik, laju kehidupan lebih cepat karena mangsa lebih melimpah. Di sini, cumi-cumi berburu dalam kelompok, membingungkan gerombolan ikan dengan berkelompok dan menyemprotkan tinta. Yang terbesar di antara mereka adalah cumi-cumi Humboldt. Mereka menjulurkan tentakel yang dipenuhi pengisap berduri untuk menangkap ikan lentera perak. Pemandangan seperti ini terjadi setiap malam di zona senja, dipicu oleh perubahan kecil cahaya sekitar saat matahari terbenam, memanggil gerombolan besar ikan zona senja yang berkumpul untuk melakukan migrasi vertikal di bawah naungan kegelapan. Fenomena ini adalah salah satu-satunya alasan predator besar dan aktif seperti cumi-cumi Humboldt dapat mempertahankan gaya hidup berenergi tinggi seperti itu. Namun, di zona tengah malam, Anda harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk berhasil. Gerombolan ikan jarang ditemukan, tetapi detritus organik yang tenggelam melimpah. Itulah salju laut, sisa-sisa dari pesta di atas. Mengenakan jubah beludru, cumi-cumi vampir, juga dikenal sebagai cumi-cumi vampir, menjulurkan filamen panjang seperti benang yang dilapisi dengan lendir lengket untuk menangkap partikel-partikel halus ini. Ia sangat beradaptasi dengan tempat yang tidak hanya kekurangan makanan, tetapi juga miskin oksigen. Darahnya mengandung pigmen pernapasan hemosianin. Afinitasnya terhadap oksigen adalah yang tertinggi dari semua sefalopoda yang diketahui. Oleh karena itu, cumi-cumi vampir dapat menempati zona minim oksigen di laut untuk mengurangi persaingan dengan pemakan bangkai lainnya. Berkembang biak di kedalaman zona tengah malam bisa sama menantangnya dengan mencari makan. Seekor cumi-cumi mata hitam betina bergerak di lautan sambil membawa sekumpulan besar lebih dari 2.000 telur. Panjangnya lebih dari 2 kali panjang tubuhnya sendiri. Dia akan membawa telur-telur ini hingga 9 bulan. Ini adalah pencapaian sekali seumur hidup. Seiring telur matang dan sang induk melemah, tubuhnya mulai memburuk. Dia menjadi sasaran empuk bagi predator. Jika dia bisa bertahan selama beberapa bulan terakhir, tindakan terakhir keibuannya tidak akan sia-sia. Pengorbanannya akan melahirkan kehidupan baru. Seekor amfipoda tong, atau disebut Phronima, mengukir rumah pelindung berbentuk agar-agar dari tubuh salpa. Ia telah memakan jaringan lunak dari dalam keluar. Bayangkan seekor tupai menempati tubuh seekor kucing. Dia mengubah tubuh ini menjadi rumah berjalan dan memberi makan anak-anaknya dengan sisa-sisa daging yang ada. Beberapa anak harus menghadapi kegelapan sendirian. Seperti larva lobster bentik ini, atau Leptocephalus, bentuk larva transparan dari ikan Elopomorpha, salah satu kelompok ikan yang paling beragam, termasuk tarpon, bonefish, dan semua belut yang diketahui. Lebih dari 800 spesies ikan memulai hidup mereka dengan cara ini, memakan partikel salju laut yang tenggelam. Beberapa spesies tetap dalam tahap ini selama lebih dari setahun sebelum bermetamorfosis. Sebagai aturan umum, semakin kompleks suatu struktur atau lingkungan, semakin tinggi keanekaragaman hayati yang dapat didukungnya. Tapi di perairan tengah yang dalam, tidak ada struktur sama sekali, tidak ada permukaan padat. Satu-satunya tempat berlindung yang tersedia adalah hewan lain. Makhluk besar menjadi bahtera yang hanyut, sekoci untuk berbagai organisme yang lebih kecil. Beberapa hanya menumpang. Krustasea yang menempel pada ubur-ubur gumpal ini tidak banyak merugikan atau menghalangi inangnya. Tapi mereka mendapat manfaat dengan mendapatkan tempat untuk bersembunyi. Hubungan ini dikenal sebagai komensalisme. Yang lain adalah parasit, seperti amfipoda yang memakan salpa ini. Menempel pada belut pelikan ini adalah copepoda parasit. Ia telah melilitkan dirinya di sekitar usus belut dan menusuk saluran pencernaan dengan mulutnya yang berduri. Dua struktur seperti pita yang membuntutinya adalah untayan telur.
Di dalam tudung ubur-ubur hantu yang bisa berubah bentuk, tudungnya yang seperti kantung, seekor amfipoda hiperiid menggerogoti kulit inangnya yang rapuh. Ia harus menjaga keseimbangan dengan hati-hati, memastikan tidak makan terlalu banyak, jangan sampai ia memakan habis tempat persembunyiannya. Amfipoda ini belum pernah ditemukan pada spesies lain. Ubur-ubur hantu tidak biasa di antara ubur-ubur anggota keluarga Ulmaridae. Banyak anggota keluarga ini tidak memiliki tentakel sejati. Oleh karena itu, ia makan dengan cara yang tidak biasa, menelan mangsa, lalu menutup bukaan tudungnya seperti kantong serut. Sistem pencernaannya tersusun dalam pola seperti jaring di seluruh tudungnya, tersebar tipis, untuk mendistribusikan nutrisi ke seluruh permukaannya yang luas. Anggota lain dari keluarganya yang tidak memiliki tentakel telah mengembangkan strategi pemangsaan mereka sendiri. Misalnya, spesies yang dikenal sebagai si merah besar, yang memiliki tudung seperti bola pantai, dengan lengan gemuk seperti jari, yang dipenuhi dengan area kecil seperti kutil yang padat sel penyengat. Ubur-ubur hantu raksasa, yang lengannya seperti tirai, dapat tumbuh hingga 10 meter dan menjuntai di kolom air. Ia adalah yang terbesar di keluarganya, dan salah satu ubur-ubur terbesar yang diketahui di lautan. Terkadang ditemukan sedalam 600-700 meter di zona hadal, lengannya sama sekali tidak memiliki sel penyengat. Ia menggunakannya untuk membungkus dan menelan mangsa ke dalam tudungnya yang besar, yang dapat mengembang hingga 5 kali ukuran aslinya. Ubur-ubur hantu juga mengambil bagian dalam bentuk hubungan ekologis lain. Ia membentuk kemitraan dengan ikan yang disebut Brotula pelagis. Ikan ini dapat dilihat dalam rekaman ini bergerak menuju permukaan ubur-ubur. Tudung besar ubur-ubur hantu raksasa menyediakan tempat berlindung yang aman bagi ikan, yang sebagai balasannya membersihkan parasit dari pelindungnya. Studi tentang hubungan ini telah menemukan bukti bahwa jika ikan ini terpisah dari pasangannya, ia dapat menemukannya kembali berkat neuromas khusus yang menutupi tubuhnya. Organ sensorik yang sangat sensitif terhadap pergerakan air berfrekuensi rendah, seperti arus yang dihasilkan oleh denyutan tudung ubur-ubur. Organ sensorik yang sangat sensitif. Mereka bekerja sama melalui mutualisme, sebuah cara hidup yang dijalani oleh banyak pasangan biologis di seluruh alam. Di lautan dalam, kolaborasi kehidupan melalui simbiosis sangatlah penting. Karena bahaya di area yang luas ini menjadi tantangan bagi semua makhluk hidup. Namun, ubur-ubur dan makhluk bergelatin lainnya tampaknya telah menaklukkan tempat ini. Mereka beradaptasi dengan hampir sempurna ke dunia 3 dimensi yang tidak terstruktur, dunia akuatik yang melampaui waktu. Mereka adalah salah satu dari sedikit kelompok hewan yang diuntungkan, bukan dihalangi oleh kurangnya kerumitan mereka. Dalam kehampaan ini, kelenturan bentuk dasarnya berarti mereka dapat tumbuh hingga ukuran yang luar biasa dan mengambil beragam bentuk, memungkinkan mereka bergerak dan berburu dengan cara yang tidak bisa dilakukan hewan yang lebih kompleks. Siklus hidup makhluk bergelatin laut dalam sebagian besar masih belum diketahui ketika beberapa makhluk hidup bertahan di alam terbuka dengan mencari perlindungan di dalam makhluk lain. Satu kelompok tampaknya telah menemukan solusi untuk tetap berukuran kecil di tempat yang begitu luas. Siphonophore. Ini sebenarnya bukan organisme tunggal. Ini lebih seperti sebuah koloni, makhluk hidup modular, terdiri dari hewan-hewan kecil yang disebut zooid. Masing-masing zooid ini adalah tiruan, secara genetik identik, tetapi fungsi dan anatominya telah diubah melalui mutasi, memungkinkan zooid yang berbeda menjadi terspesialisasi untuk tugas-tugas tertentu demi kelangsungan hidup seluruh koloni. Di sepanjang batang tengah, tempat zooid-zooid ini menempel. Mereka terbatas pada area yang ditentukan. Tempat mereka menjalankan tugasnya, gastrozoid adalah polip yang bertanggung jawab untuk makan. Masing-masing zoid ini menjuntaikan tentakel untuk menangkap dan mencerna makanan dan menyalurkan nutrisi ke zoid lain melalui batang tengah. Nektofor mirip ubur-ubur kecil. Zoid ini adalah unit renang yang bertanggung jawab atas pergerakan terkoordinasi seluruh koloni. Di bagian atas ada kantung apung berisi gas yang membantu menjaga daya apung, disebut pneumatofor, yang memiliki ketiganya dikenal sebagai Cystonectae. Salah satu dari 3 subordo, masing-masing ditentukan oleh rencana tubuh yang unik. Subordo kedua adalah Chalicophore,
yang hanya memiliki 2 nektovore dan tidak ada pneumatovore. Ini adalah siphonophore raksasa, salah satu hewan terpanjang di lautan yang bisa mencapai 50 meter. Visonectae memiliki kantung apung dan seutas gastrozoid yang panjang, tapi tidak ada nektofor. Tampak seperti seutas tali yang usang, hanya bisa hanyut mengikuti arus. Siphonophore ini akan melakukan sesuatu yang aneh. Ia membuang sebagian dari koloninya, mematahkan batangnya di beberapa tempat. Kami tidak sepenuhnya mengerti mengapa ia melakukannya. Bisa jadi ia sekarat, struktur tubuhnya menurun, tapi ini terlihat terlalu disengaja. Mungkin ia mengurangi beban untuk meningkatkan kecepatan dan melarikan diri. Mungkin ia mengkloning dirinya sendiri, menggunakan fragmen-fragmen ini untuk membentuk koloni baru. Bagian yang menahan nektosem berenang menjauh, bagian yang dibuang hanya bisa tenggelam, zoidnya masih hidup, tetapi tidak memiliki kemampuan bergerak. Tidak diketahui berapa lama mereka bisa bertahan. Apakah fragmen ini akan menumbuhkan nektofor baru? Masih menjadi misteri. Di koloni lain, sekelompok besar zoid tampaknya terlepas dan terpisah satu persatu. Zoid yang terlepas ini kemungkinan besar akan mati. Ini dianggap sebagai mekanisme pertahanan, sebagai respons terhadap lampu ROF. Untuk mengalihkan perhatian dari koloni utama, hewan bergelatin sangat sukses. Mereka bisa mencapai hingga 40% dari total biomasa di kolom air, fakta yang tidak diketahui oleh sains hingga beberapa dekade terakhir ketika kapal selam dan ROF. Akhirnya, memungkinkan kita untuk melihat kehidupan hewan laut dalam secara langsung. Tidak diragukan lagi, laut dalam sangat asing bagi kita. Hamparan kehampaan yang luas ini membentang jauh di bawah permukaan, dan di dasarnya terdapat lanskap yang menyerupai permukaan planet lain, dihuni oleh makhluk-makhluk aneh dan indah di laut dalam. Kau akan lihat, pemakan bangkailah yang akhirnya menang. Kelimpahan hewan bergelatin terkait erat dengan pentingnya mereka bagi ekologi laut dalam. Mereka mendaur ulang nutrisi melalui jaring makanan. Setelah mati, mereka tenggelam, menyediakan jamuan yang tidak terlalu mewah untuk dasar laut dalam. Diperkirakan, ubur-ubur saja mengasingkan dan menyimpan 2 miliar metrik ton karbon dari atmosfer setiap tahunnya. Ini adalah teripang pelagis. Ia bukan ubur-ubur, bukan juga siphonophore, melainkan teripang. Kerabat bintang laut dan bulu babi yang memakan salju laut. Kaki tabung khusus membentuk cincin tentakel makan di sekitar mulut untuk menangkap detritus dan mengirimkannya ke mulut. Ini adalah satu-satunya anggota genusnya, dan satu-satunya spesies yang diketahui yang benar-benar teripang pelagis, menghabiskan seluruh siklus hidupnya di kolom air. Yang lain hanya menghabiskan sebagian hidupnya dengan berenang, seperti teripang aneh, dijuluki monster ayam tanpa kepala. Tidak semua teripang bisa berenang, tapi yang bisa berenang di perairan luas zona tengah malam, membentuk hubungan penting antara dasar laut di bawahnya. Di dasar perairan tengah, Anda mencapai titik pertemuan dua dunia laut dalam. Di sana, struktur akhirnya muncul dari kehampaan tak berbentuk, dasar laut dalam. Ini adalah dunia yang dibentuk oleh proses geologis unik selama jutaan tahun. Mengukir punggung bukit dan ngarai, serta menciptakan gunung laut, dihiasi dengan taman warna-warni. Itu adalah kota tempat karang dan spons berkembang pesat. Dan di dataran yang jauh ada gurun yang luas, tempat hewan-hewan mengolah sedimen. Itu adalah komunitas penggali dan pengembara, penumpang gelap dan pemakan dasar, mengukir jejak di dasar lumpur purba, dan tersebar di mana-mana adalah ladang tulang, tempat gerombolan pemakan bangkai berkumpul untuk berpesta dengan sisa-sisa monster raksasa. Ini adalah alam yang penuh misteri, tersembunyi secara rahasia dalam kegelapan di dasar kehampaan laut. Saat kita memandang bintang-bintang di alam semesta, sebenarnya ada begitu banyak hal yang tidak diketahui di bawah kaki kita, dan agar kita benar-benar memahami dunia ini, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi, eksplorasi masih terus berlanjut,